Halo guys, apa kabar hari ini? Nah, lu pernah nggak nih ngerasain dengan pertanyaan seperti ini guys? Kenapa ya anak buah gue itu selalu menghindar dari gue? Gue juga bingung gimana caranya untuk meyakinkan agar dia bisa nurut sama gue nih guys. Nah, atau juga pertanyaan, kira-kira kenapa ya gue itu udah belajar komunikasi, teknik-teknik meyakinkan orang lain, tetapi kok temen gue atau anak buah gue tuh masih belum nurut juga sama gue? Padahal kan gue jadi pemimpin, kenapa mereka tuh nggak nurut? Gitu. Nah itu kan ya itu termasuk menarik ya guys. Nah bagi gue pembelajaran untuk hari ini adalah tentang nilai-nilai ketauladanan atau teladan lah. Teladan adalah lebih berdampak lebih positif. Nah maksudnya gimana Gung? Jadi ada pernyataan yang menarik nih guys. Teladan tuh lebih berdampak daripada 1000 kata-kata yang diucapkan. Nah gue ulang lagi, teladan tuh lebih berdampak positif daripada 1000 kata-kata yang diucapkan. Nah, kita akan kupas nilai keteladanan dan seberapa penting dalam kepemimpinan, guys. Nah, biar nggak lu penasaran, yuk kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tentang keteladanan berasal dari kata teladan yang artinya hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Nah, sedangkan menurut Islah Unisa di tahun 2010, seorang peneliti bahwa pengertian tentang keteladanan berarti penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang seharusnya diajarkan dan dibiasakan dengan memberikan contoh nyata. Nah, jadi gini, teladan berguna untuk menginspirasi, mengajar, dan memberi contoh baik kepada orang sekitar kita nih guys. Gue kasih contoh biar mungkin ada gambaran yang lebih jelas. Nah gini, contoh kita coba lihat tokoh namanya yang bernama Mahatma Gandhi. Gue ulang lagi namanya Mahatma Gandhi. Nah, siapa yang nggak kenal ya guys? Nah, kalau lu belum tahu tentang Mahatma Gandhi, lu bisa cari di Google siapa dia. Oke? Nah, dia adalah bapak bangsa India. Oke? Figur yang sederhana namun memiliki karisma dan nama besar dalam sejarah dunia guys. Tapi pertanyaannya apa hubungannya Gandhi dengan kita? Nah, di sini kita akan mengulas mengulas tentang sejarah, tapi lebih tentang pembelajaran apa yang kita pelajari untuk mengambil hikmahnya, terutama dalam kepemimpinan yang ditunjuki oleh si Gandhi ini guys. Nah, Gandhi selalu menjadi pengamat yang baik guys, terutama atas perilakunya sendiri. Nah, yang menarik ada beberapa kalimat yang menurut gue sangat bijaksana. Nah, coba dengerin ya guys. Bila tak mampu mengubah lingkungannya, mengapa ia tidak berusaha mengubah dirinya sendiri? Nah, ini menurut gue menarik. Biar lebih jelas, gue akan ulangi lagi ya guys. Bila tak mampu mengubah lingkungannya, mengapa ia tidak berusaha mengubah dirinya sendiri? Bagi gue, ini adalah kalimat bijak. Dan pada akhirnya Gandhi tampil sebagai pemenang. Pemenangnya seperti apa? Ia berhasil mengalahkan dirinya sendiri nih guys. Oke? Nah, nilai kasih sayang inilah yang membuat si Gandhi itu dan kelompoknya dapat bertahan di tengah ketidakadilan dan kekerasan yang sering mereka alami di bawah pemerintahan Inggris sebagai penguasa India pada saat itu guys. Nah, mereka membalas kekejaman penjajah dengan cinta dan rasa hormat tanpa sedikit pun kebencian atau kekerasan. Wah, ini menarik kan guys perjuangannya guys. Jadi gue ulang lagi, justru kekejaman dan penjajah itu dengan cara membalasnya dengan cinta dan rasa hormat dan tanpa sedikit pun kebencian dan kekerasan. Oke? Pembelajaran yang dapat dari tokoh Gandhi adalah pembelajaran pertama adalah beliau itu mampu merubah dirinya untuk lebih baik lagi. Artinya bahwa beliau itu berhasil mengalahkan dirinya sendiri, terutama merubah menjadi hal yang lebih positif atau yang sering kita sebut self-leadership. Nah, ngomong-ngomong tentang self-leadership, nanti kita akan bahas di konten yang lain ya guys. Nah, sekarang pembelajaran yang kedua apa nih?
Yaitu pembelajaran yang kedua adalah beliau itu konsisten menghidupkan nilai-nilai positif yang dia punya. Salah satunya nilai terbesarnya adalah nilai cinta kasih. Ulang lagi, beliau itu sangat konsisten menghidupkan nilai-nilai positif yang sangat besar. Salah satunya adalah nilai cinta kasih. Karena hal itu adalah orang-orang dapat melihat dan terinspirasi tentang keteladanan dan menghidupkan nilai-nilai kebaikan tersebut, guys. Wah, ini pembelajaran yang kedua. Sekarang pembelajaran yang ketiga, kunci orang bisa mempengaruhi orang lain adalah dengan cara kita memberikan contoh bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai positif secara konsisten yang kita punya, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita, guys. Ulang lagi, guys. Kunci orang bisa mempengaruhi orang lain adalah dengan cara kita memberikan contoh bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai positif secara konsisten yang kita punya, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita, guys. Nah, menurut gue sih, ya nggak mudah juga memang, guys. Namun bisa dilatih secara terus-menerus sampai kebiasaan itu akan terbentuk. Nah, gue pun nih guys, buat informasi aja, sampai sekarang pun gue juga masih terus berlatih, dan terus belajar tentang hal itu. Jika lo mau diskusi bagaimana berlatih menghidupkan nilai-nilai hidup lo, terutama dalam kehidupan sehari-hari lo juga bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Growing Grass. Kali aja ini bisa menjadi apa? Menjadi jawaban dari unek-unek lo tentang menghidupkan nilai-nilai hidup lo. Oke? Nah, silakan hubungi di link yang gue tulis di description di bawah ini ya guys. Oke, itu saja pembelajaran buat lu dan gue. Semoga bermanfaat ya. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.